Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Halo kakak-kakak semuanya, sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Mihu. Terima kasih juga karena dukungan kalian Mihu bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xuan King yang sedang menonton pertarungan antara Xiaoyan dan Xuanzan terus memperhatikan ke arahnya dan berbicara dengan tahanan roh. Setelah beberapa saat, dia memerintahkan Suqiante untuk melawan Xiaoyan. Mendengar ini Suqiante tiba-tiba muncul dan membantingnya hingga Xuan King terluka. Saat ini mata Suqiante menyipit, dia menatap Xiaoyan yang sedang menyembuhkan diri dan dipaksa bertarung hingga ke dalam keadaan seperti ini. Dia sedikit tidak percaya saat menyaksikan hal ini, karena dari percakapan mereka, baik dari segi kekuatan maupun tingkat kultivasi, dia menduga Xiaoyan seharusnya berada di atas dirinya. Namun setelah melihat pertarungannya semuanya terasa aneh. Dari auranya yang terpancar, meski terasa seperti berada di tingkat kedua keabadian para dewa, namun itu sebenarnya hanyalah aura di tingkat pertama. Dibandingkan dengan dirinya, kekuatan itu bisa dianggap sangat lemah. Namun aku menduga bahwa sosok ini hanyalah avatarnya. Ucap Suqiante terus mengusap dagunya sambil merenung. Di sisi lain, terdengar suara lemah namun penuh ejekan dari Xuan King yang memuntahkan darah lalu tertawa dingin. Hahaha, itu hanyalah avatar. Dia adalah wujud asli dari reinkarnasi yang mulia. Gunakan sedikit otakmu, dasar bodoh. Meski hampir dibunuh oleh Suqiante, mata Xuan King tetap tenang dan tanpa rasa takut sedikit pun. Suaranya terdengar lemah tetapi penuh ketegasan dan kata-katanya sangat tajam. Kalau kau meremehkannya, mungkin kaulah yang benar-benar bodoh. Ucap Suqiante segera menoleh dingin ke arah Xuan King yang berlumuran darah lalu tertawa rendah. Seolah-olah ada genangan darah di dalam matanya. Apa kau masih berpikir untuk menghindar? Xuan King segera bertanya dengan suara yang mendalam. Saat ini Xuan King terengah-engah saat berbicara. Sementara Suqiante hanya diam tanpa memberikan jawaban. Pertempuran Xuanzan sudah berakhir dengan kekalahan. Meskipun Xuanzan berada di ambang kehancuran saat ini melawan Xiaoyan, namun serangan Suqiante jauh lebih mematikan, sehingga akan membuat Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Aku tidak butuh perintahmu, dasar sampah. Saat berikutnya Suqiante berkata dengan dingin dan tubuh Xuan King kembali terlempar, lalu menghantam dinding hingga tampak tidak bergerak dan tergeletak di genangan darah. Aku memang tidak membunuhmu, dan kali ini ku anggap sebagai peringatan untukmu. Setelah berkata demikian, Suqiante melangkah maju dan dia menghilang ke dalam kekosongan. Saudara, tolong selamatkan aku. Saat ini suara Xuanzan terdengar lemah, daging dan darahnya telah mengering, serta tubuhnya terbakar hingga setengah kering. Pada saat yang sama, terdengar suara sosok lainnya yang berdiri di samping Xuanzan. Menyadari ada sosok lain yang datang, Xuanzan mencoba untuk meminta tolong. Dan dia menduga ini adalah saudaranya. Namun dia tidak menduga bahwa ini adalah Suqiante. Ayah, tolong selamatkan aku. Cahaya di mata Xuanzan tetap meredup. Tubuhnya bagaikan harta karun yang telah diambil intisarinya oleh api Xiaoyan, sehingga hanya tersisa jiwa yang menyedihkan. Suqiante bahkan tidak menoleh untuk melihat kondisi Xuanzan. Dia hanya mengibaskan lengan bajunya dan tubuh Xuanzan yang lemah langsung hancur menjadi abu.
Bahkan jiwa Xuanzan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa serangan mematikan terakhir justru datang dari ayahnya sendiri. Segera gelombang kekuatan tajam menyapu, membuat jiwa Xuanzan tidak mampu melarikan diri. Akhirnya Xiaoyan menyerapnya ke dalam bendera penekan jiwa. "Kenapa kau datang sendirian?" tanya Sukiante dengan transmisi suara jiwa tanpa langsung menyerang Xiaoyan. Dengan metode ini, dia mampu menyembunyikan percakapan ini dari siapapun. Penjelasannya sangat panjang. "Apa kau datang untuk membunuhku?" jawab Xiaoyan sambil mendongak dan menatap Sukiantai. Pakaian Sukiante sedikit longgar memperlihatkan ototnya yang kokoh, sementara rambutnya yang terurai memberi kesan bebas dan cuek. Saat berhadapan langsung dengan Sukiantai, Xiaoyan merasakan tekanan besar. Dia menyadari alasan mengapa Sukiante bisa masuk ke dalam penghalang Taisu ini. Mungkin setelah turun dari tahta Taisu, temperamennya mengalami perubahan. Dari penampilannya saja, Xiaoyan bisa menebak betapa mendominasinya Sukiante di masa lalu. Dan aura otoritas itu belum sepenuhnya menghilang. Kita memang bicara soal kerjasama, tetapi dengan kekuatanmu yang seperti ini, bukankah itu terdengar seperti lelucon? Kalau kau ingin membantuku merebut kembali tahta, sepertinya itu hanyalah angan-angan belaka, ucap Sukiante berkata dengan nada yang dingin. Dia tidak pernah menyangka Xiaoyan akan selemah ini. Dengan kekuatannya, Sukiante bisa melihat bahwa Xiaoyan baru saja menembus tingkat keabadian para dewa dan masih belum stabil. Kalau kau tidak percaya kepadaku, aku bisa memakluminya. Dari segi kekuatan memang ada alasan untuk meragukanku. Tetapi aku baru saja berhasil membunuh seorang ahli di tingkat ketiga keabadian para dewa, jawab Xiaoyan dengan tegas. Itu masih belum cukup. Sekarang aku bisa membunuhmu hanya dengan satu jariku, ucap Sukiante berkata lagi dengan dingin. Mendengar ini, Xiaoyan hanya tersenyum dingin sambil menatap Sukiante dengan tatapan yang penuh makna. Di dalam hatinya, dia mulai memahami alasan Sukiante dilengsarkan dari tahtanya. "Setelah aku mati, memangnya kenapa? Kau hanya sebuah bidak catur, kau pasti menyadari bahwa hanya aku yang bisa mengancam Taisu dan bertarung bersama-sama denganmu." Setelah merenung sesaat, Xiaoyan berkata dengan tegas, "Dengan apa kau melawan Taisu? Kekuatanmu begitu lemah. Apa yang bisa kau andalkan?" Sukiante tentu menyadarinya. Dia hanya memancing Xiaoyan untuk memboncorkan rencana dan rahasianya. "Kalau kau tidak percaya, maka tidak perlu banyak bicara dan serang saja aku." Xiaoyan langsung menantangnya dan tidak ingin mengikuti aluran permainan Sukiantai. Bagaimanapun, dia tidak boleh terlihat putus asa hanya demi menyelamatkan dirinya. Mendengar kata-katanya, mata Sukiantai langsung menyipit. Dengan santai dia menggerakkan jarinya ke arah Xiaoyan, lalu melepaskan gelombang energi tak terlihat. Dalam sekejap, tubuh Xiaoyan meledak, daging dan darahnya hancur hingga sebagian besar tubuhnya mulai lenyap. "Selanjutnya apa rencanamu? Katakan saja." Nada suara Sukiante datar tanpa emosi. Jelas ini berkaitan dengan kondisinya. Mereka semua sudah berada di ambang kehancuran. Apakah itu anaknya sendiri atau bukan, sudah tidak lagi penting. Bagi Sukiante, siapapun yang menghalangi kepentingannya akan disingkirkan tanpa ampun. "Sederhana saja, aku butuh kau untuk terus bertarung denganku," ucap Xiaoyan langsung mengirim pesan melalui transmisi suara. Mendengar ini, Sukiante memandang Xiaoyan dengan tatapan terkejut. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, jika dia terus bertarung maka nyawanya jelas akan dalam bahaya. "Apakah kau yakin kalau ini hanya sebuah avatar? Aku bisa bertindak, tetapi kau tahu kalau aku melanjutkan serangan, maka kau mungkin akan mati," ucap Sukiante segera berkata dengan rasa penasaran. Dia tidak begitu memahami dengan apa yang sedang difikirkan oleh Xiaoyan. Entah itu avatar ataupun tubuh asli Xiaoyan, Sukiante memilih untuk mempercayainya. Selain itu dia memang sudah kehabisan pilihan.
Hingga saat ini Sukyante tidak punya ruang untuk berbicara lebih jauh di Taisu. "Jangan khawatir, aku yakin tidak akan mati," jawab Xiaoyan sambil membuka kedua tangannya, lalu menunjukkan ekspresi seperti siap menghadapi kematian. Seolah-olah dia sedang membaca sesuatu di dalam hatinya. Hahaha, seorang reinkarnasi dari yang mulia ternyata hanya seperti ini. Terimalah kematianmu. Dalam sekejap Sukyante langsung memainkan perannya seperti yang diminta oleh Xiaoyan. Dia tertawa keras meskipun terdengar agak dipaksa, namun jelas ini bukan sesuatu yang biasa. Saat berikutnya telapak tangan Sukyante menghadap ke atas, dan dari kejauhan dia mengarahkan kekuatannya ke Xiaoyan. Seketika di bawah kaki Xiaoyan terbentuk medan tak kasat mata yang penuh tekanan seolah-olah itu hendak meremukannya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.